Dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Rita Effendi, Investment Consultant, Founder Indonesia Investment Education. Mbak Rita, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Terkait dengan indeks harga saham gabungan yang kemarin kita tahu, ini terkoreksi cukup dalam seiring dengan bursa global yang juga anjlok. Bagaimana kemudian IHSG terkini, levelnya seperti apa dan bagaimana kemudian dengan trennya? Hari ini kebetulan regional sudah menunjukkan tanda-tanda rebound, jadi kemungkinan kita akan ada rebound untuk market kita. Kemarin memang terkoreksi cukup dalam, kalau nggak salah sampai mencapai 4% ya. Jadi kemungkinan indeks akan bergerak mix, tapi kita tetap memperhatikan karena ini ada support di sekitar 7.028 dan ada gap di 6968 dan 6950. Tapi resisten itu berada di level 7.100 dan range indeks hari ini kemungkinan akan bergerak sekitar 6.937 sehingga di sekitar resisten 7.246. Sekitar segitu ya, kita tetap masih kelihatannya indeks masih akan sangat volatile ya karena banyaknya sentimen-sentimen yang masih kurang positif untuk indeks kita. Oke, dari Bursa Amerika Serikat sendiri pada penutupan perdagangan Senin ataupun pagi waktu Indonesia, ini kembali terkonfirmasi melemah bahkan mencapai 3% dari sejumlah bursa Wall Street. Sementara di Asia tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Rita ya, ada sedikit ataupun secercah harapan ini sudah bergerak menguat pagi hari ini. Tapi apakah kemudian potensi pelemahannya meskipun tadi ada potensi rebound ini juga terlihat, pelemahannya sebetulnya masih cukup dominan tidak sih Mbak Rita hari ini? Apakah kemudian investor atau pelaku pasar dari dalam negeri sendiri dari IHSG sudah cukup berani untuk kemudian bisa membalikan arah dari pelemahan yang terjadi kemarin? Biasanya kalau turun gitu banyak, mungkin ada yang namanya dead cat bounce, yaitu begitu regional kita rebound, itu akan terjadi rebound sesaat. Tapi secara overall, karena kecenderungan berita ini masih kurang begitu positif untuk indeks kita, baiknya kita tetap harus hati-hati gitu, karena potensi untuk melanjutkan penurunan itu masih bisa, di mana kita akan tes nih, kalau misalnya hari ini ternyata dia naik kemudian dia turun, kita harus perhatikan indeksnya kalau 7.028, apalagi kan indeks kita di start di angka 7.000 ya, angka yang cukup tinggi ya, dimana banyak mungkin dari investor-investor sudah membukukan profit gitu, jadi chances untuk koreksi itu masih ada sih. Aku bilang sih tetap harus hati-hati, tetap dengan trading plan, stop lossnya tetap harus ketat, begitu kita beli terus ternyata tidak berjalan sesuai dengan keinginan, langsung kita cut, kita mungkin tunggu di bawah. Oke, berarti memang kemudian ada hal-hal yang juga harus dipahami ataupun mungkin sesuai dengan trading plan atau investment plan yang harus dilakukan. Tapi sebetulnya sentimen-sentimen apa? Apakah kemudian masih sama yang mesti dicermati lagi-lagi di perdagangan hari ini, Mbak Rita? Yang harus dicermatin mungkin kita tetap melihat perkembangan regional ya. Terus seperti kita tahu nih kemarin market ini kan turun karena pertumbuhan ekonomi Amerika yang China ini dan yang kurang baik ya atau masih lemah ya. Kemudian ada juga faktor seperti unwinding, yaitu melepaskan investasi di mata uang seperti yen ya. Jadi jadi dolarnya juga jadi agak goyang gitu loh. Jadi kalau banyaknya berita-berita yang kayak gitu itu akan sangat berpengaruh ke market. Jadi kita tetap harus hati-hati, dan cut suku bunga itu yang diprediksi nanti akan terjadi di sekitar September, kemudian November dan Desember. Mungkin ada orang berpersepsi bahwa cut suku bunga itu positif, tapi mungkin ada juga yang sebagian berpikir bahwa cut suku bunga itu sebenarnya adalah tanda-tanda dunia itu dalam resesi atau di Amerika itu masuk resesi. Jadi kalau kayak gitu mungkin market itu akan malah terkoreksi gitu loh. Tapi makanya kita khawatir kalau sampai ada resesi, mungkin itu marketnya akan gejolaknya sangat volatile ya. Tapi the positive is mungkin market atau Indonesia akan turut menurunkan suku bunga. Jadi itu bisa mendukung sentimen positif ke pasar dalam jangka pendek, karena nanti pinjaman akan lebih rendah, tapi juga tetap hati-hati ya. Jadi banyak sekali faktor yang sangat berpengaruh ke market kita nih. Oke, banyak sekali faktor yang berpengaruh, terutama tadi salah satunya kemarin yang memang mewarnai bursa global termasuk indeks harga saham gabungan. Bagaimana kemudian kekhawatiran dari pelaku pasar ya terkait dengan potensi Yes. resesi Amerika Serikat dan tadi suku bunga sempat disinggung oleh Mbak Rita. Jadi sebetulnya skenario saat ini yang memang masih dipandang eh, eh, cukup dominan atau mayoritas oleh pelaku pasar, apakah kemudian memang mengharapkan penurunan suku bunga dari Amerika Serikat terutama segera terjadi atau justru tadi
ada pandangan sebaliknya yang ya sudah di kondisi seperti ini saja terlebih dahulu? Ya sebenarnya diharapkan ada cut suku bunga sih ya, Hmm, karena memang dengan suku bunga tinggi ekonomi ini kan jadi sulit ya, semuanya jadi oke. untuk pinjaman, untuk usaha semuanya tinggi. Dari dengan adanya cut Ya, suku bunga itu akan merangsang untuk ekonomi untuk bergerak karena pinjaman dan untuk ekspansi semuanya jadi bisa didukung dengan suku bunga yang rendah. Tapi itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa Amerika punya ekonomi nggak baik-baik aja, tapi ya, ya mau gimana gitu kan, memang ya. itu harus terjadi gitu kan, suku bunga ini ya, Hmm. diharapkan akan segera terrealisasi dalam waktu singkat nih, beberapa bulan lagi nih. Sekarang udah Agustus, September, mungkin bulan depan nih ya. Ya, karena memang sudah ada sinyal-sinyal yang kemudian ditunjukkan oleh Iya, Bank Sentral Amerika Serikat. Ya, dari benar. posisi IHSG sendiri, tadi sebetulnya level-levelnya sudah disebutkan begitu ya, bahkan kemarin sempat 4% pelemahannya, level 7.000 sepertinya masih belum begitu solid sampai dengan perdagangan kemarin. Dan saham-saham big caps ini kemarin juga tercatat mengalami penurunan atau melorot dari Koreksi. sisi kapitalisasi dan Yes. juga pergerakan harga sahamnya sendiri. Ada salah satu sektor yang juga tercatat cukup dalam, sektor energi di sana. Mbak Rita, apakah kemudian sektor energi lagi-lagi hari ini akan kembali menjadi penekan IHSG? Kelihatannya harga oil itu masih melanjutkan penurunan walaupun WTI sudah ada positif. Harga energi yang lain juga seperti nikel jadi minus. Tapi kalau kayak gini biasanya harga energi global itu kan cenderung fluktuatif karena kekhawatiran ekonomi itu mempengaruhi juga harga-harga energi. Jadi kalau harga energinya terkoreksi biasa kan harga sahamnya juga turun. Jadi biasanya demand itu agak turun karena khawatir ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang melambat gitu. Jadi untuk jangka pendek mungkin tetap hati-hati, kita lihat dulu harga energinya kayak gimana sebelum beli. Tapi mungkin prospek di semester 2 akan lebih baik untuk energi jika permintaan global udah mulai membaik dan penurunan suku bunga sih bisa memboost uh, tingkat untuk orang punya pekerjaan untuk lebih baik, istilah ekonomi itu lebih Hmm, berjalan dengan suku bunga yang rendah, jadi akan ada peningkatan demand gitu nantinya. Jadi tetap perhatikan harga komoditasnya baru kita masuk ke sahamnya. Kalau masih fluktuatif mungkin kita tunggu stabil dulu ya. Ini kelihatannya oke. masih sangat-sangat gonjang-ganjing nih harganya. Ya, oke. Jadi alert terlebih dahulu sektor energi, terus pantau Benar. bagaimana kemudian harga komoditasnya. Dari sektor energi Yes. sendiri ada beberapa saham yang kemarin juga tercatat anjlok ya Mbak Rita. Ada Adaro, Benar. ini turun 6,93%, PTBA 5,88%, ada Medco Energy di sana turun 5,28 dan juga Akra Hmm. 7,87%. Nah, dari bacaan 4 saham inilah mungkin bisa kita gali juga. Ini apakah kemudian masih bisa kita pertahankan ataupun masih bisa dilanjutkan pembeliannya atau justru tahan-tahan terlebih dahulu, dan sebetulnya prospeknya seperti apa terutama untuk keempat saham yang anjlok cukup dalam kemarin ini? Menurut aku prospeknya masih menarik, Hmm, tapi tetap kita harus wait and see. Tunggu dulu sampai harga atau ketidakpastian ini lebih stabil lah. Misalnya dia mau cut suku bunga, biasa cut suku bunga itu berdampak ke perlemahan mata uang US. Kalau mata hmm, uang US melemah, biasanya energi itu di ADR malah dia akan menguat. Nah, kalau energi menguat itu akan memberi dampak positif ke oke. saham-sahamnya. Tapi saham-saham energi itu sangat-sangat volatile ya, maksudnya kalau dia turun-turunnya jauh, naiknya juga lumayan. Jadi tetap prospek itu ada, tapi Hmm, kita mungkin lihat dulu stabilnya kayak gimana. Kalau ada koreksi banyak, mungkin kita boleh pantau. Mungkin yang sektor batu bara menurut aku cukup menarik ya, hmm, karena kebutuhan akan AI itu mengkonsum banyak energi, termasuk energi yang paling murah dan salah satu yang paling banyak digunakan adalah batu bara. Jadi batu oke. bara kayak tadi Mas Fajar udah sebut, PTBA itu masih cukup menarik. Medco untuk mewakili oil itu juga sangat menarik Hmm, ya, terutama kalau harga oil lebih stabil dulu nih di berapa nih. Kemudian tadi Mas bilang apa, Akra ya? ya ada Akra juga di sana. Ya, Akra juga sebenarnya cukup menarik karena dia juga selain oil dia juga ada properti di dalamnya yang memberikan recurring income ya. Jadi kalau cut suku bunga mungkin propertinya juga berdampak positif nih. Jadi Hmm, itu beberapa saham yang masih oke. cukup menarik ya. Tapi tetap untuk masuknya kita kawal dengan teknikal dan kita tunggu lebih stabil aja. Oke, boleh nggak ya dikasih sedikit level-level yang bisa diperhatikan Mbak Rita? Mungkin dari batu bara terlebih dahulu, ini ada Adaro dan PTBA, dua saham ini.
Adaro kemarin itu turunnya cukup jauh loh. Jadi aku masih untuk Adaro aku lebih baik masih tunggu sebentar ya. Aku cek dulu Ya. teknikalnya. Kelihatannya di sini sebenarnya kalau ada yang mau beli ini udah nyentuh di garis MA ya. Udah mencapai di MA 2900 nih dikit lagi mungkin kalau mau beli boleh sebenarnya di sekitar 29 sih kalau mau aman sih kalau soalnya Hmm, ini baru hari pertama dan turunnya itu cukup jauh gitu. ya. Aku khawatirnya kalau misalnya ini berlanjut maka terjadi koreksinya nanti lumayan karena barang-barang komoditas itu kalau turun tuh cukup ini sih bikin Oke. jantungan juga sih. Mungkin lebih baik tahan dulu karena untuk saat ini yang kalau koreksi kayak gini biasanya yang rebound dulu itu seperti banking yang dianggapnya Ya. defensif, consumer yang dianggapnya defensif gitu. Kalau misalnya saham-saham yang berkaitan dengan energi cenderung fluktuatif dan aku biasa cenderung nunggu turun lebih jauh Oke. untuk ngambil level belinya. Mengambil level belinya tunggu terlebih dahulu Hmm, ya. Adaro kemarin juga masih di iya. level 3.000, sepertinya 2.900 level-level berendah masih bisa diperhatikan. Sementara satu lagi untuk PTBA, Mbak Rita? Untuk PTBA mungkin karena sektornya sama, kurang lebih ini juga sama. Biasanya polanya mirip dan secara Hmm, MACD hmm. dia juga udah mulai dead cross nih. Perpotongannya mulai ke bawah dan ini sebenarnya PTBA tuh udah tutup di 2500 ya. Ini udah nyentuh MA 50-nya. Nah, Hmm, ini juga harus ya. kalau mau spekulasi beli sebenarnya di sini boleh spekulasi beli sih kalau berani ya, tapi nanti begitu gagal langsung di cut loss mungkin di sekitar 2510 sih kalau misalnya Hmm. mau di cut ya. Ya oke, masih cukup senada begitu ya apa yang kemudian dilihat dari Adaro dan Mm-mm, PTBA karena memang bergerak di benar-benar. sektor yang sama terkait dengan komoditas batu bara. Itu tadi pemirsa, dua sektor energi tetap keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda. Benar. Sektor perbankan juga kemarin salah satu menjadi penekan utama dari indeks harga saham gabungan Mbak Rita, tapi nanti kita akan ulas sekaligus juga saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Anda untuk hari ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali.